Kalau kamu bisa buat aku insaf dalam 5 hari, aku mau nikah denganmu dan ku buat kamu lemas. Tapi jika kau gagal, kau harus berhenti berdakwah. Baik, aku akan membuktikan perkataanmu. Assalamualaikum sahabatku semua. Bayangkan, di tengah dentuman musik dan asap yang menari di udara klub malam, seorang wanita sombong menondongkan jarinya ke wajah seorang santri miskin di hadapannya. Dengan kesombongan dan emosi yang memuncak, wanita itu menantang santri itu untuk meyakinkannya agar bisa insyaf dalam 5 hari. Tantangan tersebut terdengar seperti lelucon, dan semua orang menganggap hal itu mustahil dengan batas waktu yang cukup singkat. Namun tak ada yang menyangka, semua itu justru menjadi awal dari perjalanan yang akan mengungkap rahasia besar yang disimpan rapat selama bertahun-tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang akan dilakukan santri miskin itu? Simak kisahnya sampai akhir. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini? Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya doakan, semoga segala urusan kalian dimudahkan, rezekinya dilapangkan, selalu diberi kesehatan, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Lampu klub malam itu berputar liar, seperti ingin menelan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Musik berdentum keras, membuat lantai bergetar, dan langkah orang-orang kehilangan arah. Di tengah keramaian itu, Cynthia melangkah seperti ratu yang tak pernah menyentuh tanah. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh percaya diri, dan sorot matanya menuntut dunia untuk tunduk. Malam itu, ia datang dalam keadaan hati yang lebih kosong daripada gelas-gelas di meja yang berjatuhan. Ia melempar senyum pada orang-orang yang memujanya. Tapi dalam hatinya, ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia benar-benar tertawa. Dunia luar hanya melihat wanita kaya yang bebas, liar, dan tak tersentuh. Namun dunia dalam dirinya senyap, sepi, dan retak. Seorang pelayan tua berpapasan dengannya, membawa nampan minuman dengan kedua tangan yang bergetar. Cynthia mengernyit, tidak suka jalurnya terhalang. Ia mendorong pelayan itu tanpa berpikir, membuat minuman tumpah ke lantai. Pelayan itu meminta maaf sambil menunduk, tetapi suara Cynthia justru makin meninggi, memancing tatapan banyak orang. Kalau kerja nggak becus, pulang saja, teriaknya, membuat pelayan itu makin menunduk. Orang-orang yang melihat hanya tersenyum tipis, sebagian menggeleng, sebagian lagi malah menertawakan si pelayan. Di titik itulah seseorang berdiri di hadapan Cynthia. Seorang lelaki dengan pakaian putih sederhana, kopiah hitam, dan tatapan yang begitu tenang seolah tidak terpengaruh keributan sekeliling. Wajahnya bersih, suaranya pelan ketika ia bicara. "Mbak, jangan kasar pada orang tua. Mereka bekerja sekuat tenaga," ucapnya. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk meruntuhkan harga diri Cynthia dalam 1 detik. Ia merasa diremehkan, merasa ada orang miskin berani mengoreksi dirinya di tempat di mana ia adalah penguasa tak resmi. Tawa orang-orang di sekitar semakin menyalakan amarahnya. Ia mendekat, menodongkan jarinya tepat ke wajah lelaki itu. "Siapa kamu? Kok berani ngajarin aku?" Suaranya menggema, menusuk udara. Lelaki itu tidak mundur. Tidak satu pun otot wajahnya bergerak. Hanya sorot mata yang tenang, seperti seseorang yang tidak sedang melawan, tapi sedang memahami. Namanya Derry, seorang santri yang datang ke klub malam bukan untuk bersenang-senang, melainkan menjemput temannya yang bekerja sebagai kru musik. "Saya cuma mengingatkan," jawabnya lembut. Kata-kata itu seperti memukul kesombongan Cynthia. Ia tidak bisa terima. Kerumunan menonton seperti pertunjukan. Cynthia mendengus keras, lalu berkata dengan nada yang terdengar seperti tantangan dari dunia lain. "Kalau kamu bisa bikin aku insyaf dalam 5 hari, aku nikahi kamu," ujarnya sambil tersenyum sinis. "Tapi kalau gagal, kamu berhenti ceramah. Gak usah sok jadi orang suci lagi." Suasana hening. Detik itu, seluruh klub seperti menahan napas. Derry memandangnya lama, bukan takut, bukan bingung. Hanya seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat siapapun selama ini. Ada luka di balik amarah perempuan itu. Ada kelelahan yang ia tutupi dengan suara keras. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk. "Baik," ucapnya. Tawa meledak. Beberapa orang hampir menjatuhkan gelas karena terkejut. Cynthia tidak menyangka lelaki itu menerima tantangannya begitu mudah. Ia merasa menang, merasa tantangannya tidak mungkin berhasil. "Lihat saja nanti," serunya sambil melangkah menjauh. Namun di sudut ruangan, ada seseorang yang tidak ikut tertawa. Derry berdiri diam, memandang punggung wanita itu. Ia tahu malam ini bukan kebetulan. Bukan sekadar pertarungan ego. Ada jiwa yang sedang meminta diselamatkan dengan cara yang paling berisik. Dan 5 hari ke depan,
Akan menjadi perjalanan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Pagi setelah kejadian di klub malam itu, Cynthia bangun dengan kepala berat. Bukan karena minuman, tapi karena gengsi yang masih menempel di dadanya. Ia memandangi cermin besar di kamarnya yang mewah. Pantulan dirinya tampak sempurna, namun kosong, seperti ruang besar yang tidak pernah terisi apapun. Ia mengingat wajah tenang lelaki yang berani menantangnya. Santri kampung dengan baju sederhana, yang sama sekali tidak terguncang oleh amarah dan ejekannya. 5 hari, konyol, gumamnya sambil tersenyum miring. Baginya, tidak mungkin seorang lelaki miskin bisa mengubah dirinya. Ia sudah terlalu lama hidup dalam dunia di mana uang menjadi bahasa utama, dan semua orang berlutut karena takut kehilangan tip darinya. Sementara itu, di sebuah gang kecil yang jauh dari gemerlap kota, Deri sedang menyapu halaman musyalah sambil menahan kantuk. Semalam ia pulang larut karena harus menenangkan temannya yang sedang susah hati. Seseorang bertanya padanya apakah ia serius dengan tantangan wanita itu. Deri hanya tersenyum pelan. Saya tidak mencari menang. Saya hanya ingin menunjukkan apa yang baik. Kesehariannya sederhana, mengajar anak-anak mengaji, membantu warga menata kursi acara, atau menemani pemuda yang sedang kebingungan hidup. Ia tidak pernah punya ambisi besar, tetapi ia selalu punya waktu untuk orang yang membutuhkan. Siang hari, Cynthia muncul tanpa pemberitahuan. Mobil sportnya berhenti mendadak di depan musyalah kecil, tempat Deri duduk bersama beberapa anak kecil. Suara mesin mobil itu membuat semua orang menoleh. Anak-anak menjauh, sebagian takut melihat wanita yang gaya berpakaiannya tidak biasa untuk lingkungan kampung itu. Cynthia turun dengan kacamata hitam, dan sikap percaya diri yang seakan berkata bahwa tempat kecil itu tidak pantas baginya. "Hei santri," panggilnya sambil berdiri dengan satu tangan di pinggang. "Hari pertama dimulai, kamu mau ceramah apa?" Deri menatap Cynthia tanpa marah, tanpa malu. "Saya nggak ceramah ke siapapun hari ini. Mau duduk sebentar?" Ia menepuk bangku panjang dari kayu. Cynthia tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa meremehkan. "Aku nggak duduk di tempat kotor kayak gitu. Kamu harus nunjukin ke aku bagaimana kamu mau bikin aku insyaf." Deri menggeleng lembut. "Saya nggak bisa bikin siapapun berubah. Itu hak masing-masing manusia. Saya cuma bisa nunjukin apa yang saya lakukan." Kalimat itu membuat Cynthia heran. Ia datang untuk melihat santri itu berkeringat, memaksa, memohon, atau paling tidak berusaha keras. Namun lelaki itu justru seperti tidak peduli apakah ia akan menang atau kalah dari tantangan itu. Lalu seorang kakek tua datang sambil membopong seikat kayu. Lututnya tampak lemah, napasnya terengah. Sebelum Cynthia sempat mengomentari lingkungan kumuh itu, Deri bangkit spontan lalu menolong kakek itu tanpa berkata apapun. Ia mengambil kayu dari punggung kakek, menurunkannya pelan, dan membantu pria tua itu duduk. "Kayunya terlalu berat, Pak. Biar saya antar ke rumah," ucapnya. Kakek itu tersenyum gemetar. "Makasih, Nak. Saya nggak tahu harus gimana kalau kamu nggak ada." Cynthia memperhatikan semua itu dari kejauhan. Tidak ada kamera. Tidak ada orang-orang yang memuji. Tidak ada panggung. Lelaki itu melakukan kebaikan seperti bernapas. Alami, jujur, dan tidak dibuat-buat. Cynthia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah rasa yang sudah lama ia buang jauh-jauh. Perasaan kecil. Perasaan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kebahagiaan yang sederhana. "Jadi, ini caramu?" Gumamnya pelan. Deri tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kayu itu ke pundaknya. Berjalan bersama kakek itu dengan langkah pelan. Seolah dunia memang pantas diperlakukan dengan lembut. Cynthia berdiri mematung. Tidak ada ceramah. Tidak ada paksaan. Tidak ada ayat panjang. Hanya tindakan kecil yang entah mengapa terasa lebih menohok daripada semua nasihat yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Hari pertama belum berakhir. Dan Cynthia mulai merasakan sesuatu yang sulit ia kendalikan. Rasa ingin tahu tentang lelaki miskin yang bahkan tidak berusaha mengubah dirinya. Hari kedua datang tanpa Cynthia sadari. Malam sebelumnya ia tidak bisa tidur. Bukan karena musik klub atau pesta mahal, melainkan karena bayangan lelaki miskin itu mengangkat kayu di pundaknya sambil tersenyum kepada kakek tua. Sesuatu yang sederhana, namun terasa sangat asing baginya. Pagi itu ia datang lagi, tapi kali ini tanpa suara mesin mobil yang memekakan telinga. Ia memilih berjalan kaki dari tempat parkir, karena entah kenapa ia merasa malu untuk muncul terlalu mencolok. Deri sedang menyapu halaman musyalah ketika Cynthia datang. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa, membawa buku mengaji yang lusuh. Suasana itu begitu kontras dengan kehidupan Cynthia yang penuh lampu, minuman, dan kehebohan tanpa arah. Hari kedua, ucapnya singkat sambil berdiri menyandar di pintu pagar. Deri mendongak sebentar. "Iya, mau ikut lihat kegiatan pagi?" "Kegiatan, ceramah," cibirnya. "Bukan, cuman bantu orang." Kalimat itu terdengar begitu sederhana, tapi justru membuat Cynthia merasa terdiam. Ia mengikuti lelaki itu tanpa sadar, melangkah melewati gang-gang kecil yang dingin namun hangat oleh sapaan warga. Mereka berhenti di sebuah warung kecil milik seorang ibu tua.
Pemiliknya, Bu Yati, terlihat kewalahan mengangkat kotak sayuran ke meja etalase. Sebelum Cynthia sempat mengucapkan sesuatu, Derry langsung maju dan mengangkat kotak itu seolah benda ringan. "Pagi, Bu. Saya bantu ya," ucapnya. Ibu itu mengusap keningnya, tersenyum lega. "Duh, Nak Derry. Kalau kamu nggak muncul, Ibu bisa jatuh tadi." Cynthia memperhatikan dari jarak beberapa langkah. Tidak ada sorotan kamera. Tidak ada pujian. Hanya keramahan tulus yang mengalir begitu saja. Lalu seorang anak laki-laki kecil berlari mendekati mereka sambil menangis. Bajunya sobek, wajahnya merah, dan ia memegangi celananya yang kosong. "Uang jajanku hilang," isaknya. "Ibu bakal marah." Derry berlutut di hadapan si anak, menatap matanya sejajar. "Kamu beli apa biasanya?" "Roti 2, jawabnya sambil menunduk. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Derry mengambil 2 roti dari warung Bu Yati dan memberikannya kepada si anak. "Gak usah gantinya, lain kali hati-hati ya," ucapnya sambil mengusap rambut si kecil. Anak itu berhenti menangis, tersenyum kecil, lalu berlari pergi. Cynthia mematung, hatinya terasa seperti ditarik. Ada sesuatu yang merayap masuk melalui celah yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahan dengan bersuara sinis. "Cuman begitu caramu, kasih roti gratis. Kamu kira itu bikin aku insyaf?" Derry tidak menatapnya. "Saya nggak sedang bikin siapapun insyaf. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa." Cynthia mendengus, tapi suaranya goyah. Ia tidak siap merasakan sensasi itu. Sensasi seolah dunia bisa menjadi lebih baik tanpa kebisingan, tanpa sorotan, tanpa pamrih. Mereka berjalan lagi, di ujung gang, seorang pemuda duduk di bawah pohon, sambil menahan wajahnya yang lebam. Cynthia hampir bertanya apa yang terjadi, tapi Derry sudah lebih dulu duduk di sampingnya. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Berantem, Bang," jawab pemuda itu lirih. "Saya kesel sama hidup." Derry tidak menasihati panjang, tidak mengutip apapun, tidak menyuruhnya bertaubat. Ia hanya menyodorkan sebotol air dan berkata, "Hidup memang berat, tapi jangan sakiti diri kamu sendiri." Pemuda itu mulai menangis. Bukan menangis keras, hanya air mata yang jatuh begitu saja. Cynthia memalingkan wajah. Bukan karena jijik, tapi karena hatinya ikut berdenyut aneh. "Kenapa semua orang dengan masalah datang ke kamu?" sindirnya sambil menyilangkan tangan. Derry menjawab tenang. "Karena saya berusaha tidak menutup pintu saat mereka mengetuk." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ceramah apapun. Cynthia tiba-tiba merasakan dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah getaran halus di dadanya. Sesuatu yang selama ini ia tutupi dengan tawa keras dan pesta panjang. Hari kedua hampir berakhir. Dan Cynthia mulai menyadari bahwa lelaki ini bukan sedang berusaha mengubah dirinya. Justru kebaikan kecil itulah yang perlahan mengubah hatinya tanpa izin. Malam itu Cynthia duduk sendirian di kamar mewahnya, menatap lampu kota dari balik jendela besar. Biasanya ia menikmati pemandangan itu, sambil memikirkan pesta berikutnya, pakaian apa yang akan ia pakai, atau siapa yang akan ia permainkan malam ini. Tapi kali ini, pikirannya berputar pada hal lain, atau tepatnya, pada sosok lain, Derry. Lelaki miskin yang tidak punya apa-apa, tapi entah mengapa terlihat lebih kaya dari siapapun yang pernah ia kenal. Dari cara ia memperlakukan orang, dari cara ia melihat hidup, dari ketenangan yang melekat pada setiap langkahnya. "Kenapa aku mikirin dia?" gumam Cynthia sambil menatap langit malam. Ia memalingkan wajah, merasa kesal dengan dirinya sendiri. Cynthia terbiasa menjadi pusat perhatian. Hidupnya dibangun dari pujian, sorakan, tatapan kagum. Tapi kebaikan dari tadi siang tidak datang dengan tepuk tangan. Kebaikan itu seperti menampar wajahnya dengan kenyataan. Selama ini ia hanya mengejar dunia yang tidak pernah mengisi kekosongannya. Pagi berikutnya, ia datang ke musyalah lebih awal dari hari sebelumnya. Entah kenapa, ia ingin tahu apa yang dilakukan lelaki itu sebelum kampung ramai. Dan ketika ia tiba, pemandangan itu membuat langkahnya terhenti. Derry sedang memunguti sandal-sandal yang berserakan di depan musyalah, lalu menyusunnya rapi satu persatu. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, justru sebagian orang hanya lewat tanpa peduli, seolah tindakan itu tidak penting. Tapi bagi Cynthia, itu terasa menyentuh, sangat menyentuh. "Kamu selalu begini tiap pagi?" tanyanya tiba-tiba. Derry menoleh, sedikit terkejut melihat Cynthia datang lebih pagi dari siapapun. "Iya, biar orang lain enak masuk masjid." "Kenapa harus kamu?" cibirnya. Tapi suaranya tidak setajam kemarin, lebih lembut, lebih bingung. "Karena kalau saya nggak mulai dari hal kecil, saya nggak akan bisa mulai dari hal besar." Kalimat itu membuat Cynthia diam. Derry lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa bicara lagi. Cynthia berdiri di dekat tembok memperhatikan tanpa tahu harus melakukan apa. Hatinya seperti berkecamuk. Ia ingin mengolok lelaki itu, ingin mengejek kesederhanaannya. Tapi sesuatu menahannya. Ia merasa semua kata-kata kasar yang ia kenal tiba-tiba tidak punya tenaga.
Beberapa saat kemudian, seorang ibu muda datang sambil menggendong bayi. Wajahnya tampak lelah, dan ia membawa bungkusan plastik besar di tangan lainnya. Plastik itu koyak sedikit, sehingga isinya tumpah ke tanah. Sebelum Cynthia bergerak, Derry sudah lebih dulu turun tangan. Ia memunguti barang-barang itu pelan, memastikan tidak ada yang kotor, lalu membawanya ke tangan sang ibu. "Berat sekali, Bu. Biar saya bantu ke rumah." Ibu muda itu hendak menolak, tapi melihat ketulusan lelaki itu, ia mengangguk malu-malu. Cynthia menangkap tatapan ibu muda itu, tatapan hormat. Bukan hormat karena uang, bukan hormat karena status, tapi hormat karena kebaikan yang tidak dibuat-buat. "Apa sih yang kamu cari, Derry?" tanya Cynthia ketika lelaki itu kembali. Derry mengusap peluhnya, tersenyum kecil. Kebaikan itu bukan dicari, cuma dilakukan. Cynthia menggigit bibir. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak. Sesuatu yang ia tahan selama bertahun-tahun. Ia mencoba mengembalikan sifat kasarnya. "Jadi kamu pikir, aku akan berubah cuma gara-gara hal sepele itu?" "Enggak," jawabnya sambil menatap mata Cynthia. "Perubahan itu hak kamu. Saya cuma kasih lihat dunia yang mungkin kamu lupa." Mata Cynthia bergetar. Ia memalingkan wajah cepat-cepat, tidak ingin lelaki itu melihat betapa kata-katanya menembus pertahanannya. Ia berjalan pergi tanpa berpamitan, namun langkahnya tidak mantap. Napasnya berat, dadanya terasa sesak. Bukan karena marah, tapi karena gelisah yang tidak ia mengerti. Malam itu, sebelum tidur, Cynthia menatap plafon kamarnya sambil memegangi dada. "Kenapa aku jadi begini?" bisiknya. Di dalam dirinya, perang mulai pecah. Perang antara masa lalu yang kelam dan cahaya kecil yang mulai masuk tanpa izin. Hari ketiga dimulai dengan matahari yang redup. Mendung menggantung seperti menandai sesuatu yang akan berubah. Sesuatu yang tidak disadari Cynthia maupun Derry. Cynthia bangun dengan tubuh lemah. Kepalanya terasa berat. Ia mencoba berdiri. Namun lututnya hampir tidak kuat menopang badannya. Ia menatap wajahnya di cermin. Pucat, mata sedikit cekung, dan bibirnya kehilangan warna. "Kenapa lagi?" ucapnya dengan suara serak. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Tubuhnya sering memberi tanda, tapi ia selalu memaksa diri untuk bersenang-senang agar tidak perlu memikirkan arti semua itu. Namun hari ini, tubuhnya menagih semua kelalaian itu sekaligus. Meski begitu, ia tetap pergi menuju tempat biasa ia bertemu Derry. Tidak dengan mobil mewahnya. Ia memesan taksi dan turun beberapa puluh meter sebelum musyalah. Ia tidak ingin terlihat rapuh, tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Langkahnya goyah, napasnya berat, dan pandangannya beberapa kali buram. Di kejauhan, Derry melihat sosok yang menyandar di dinding gang. Ia segera menghampiri, tatapan matanya berubah cemas. "Mbak Cynthia, kenapa? Pucat sekali." Cynthia mencoba tersenyum. "Gak apa-apa, cuma capek." Baru 2 langkah ia mencoba berjalan. Tubuhnya oleng dan jatuh ke arah kiri. Derry menangkapnya tepat sebelum tubuh itu menyentuh tanah. Sensasi itu mengejutkan Cynthia. Selama ini tidak ada yang pernah menangkapnya ketika ia terjatuh. "Duduk dulu," kata Derry sambil membantu Cynthia duduk di bangku bambu dekat warung. Napas Cynthia tersengal, keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia mencoba menahan semuanya, tapi tubuhnya lebih jujur dari sikapnya. "Aku gak biasanya gini," gumamnya. Derry meraba pergelangan tangannya. Detaknya cepat dan tidak stabil. Tatapannya berubah serius. "Kita harus ke klinik sekarang." Cynthia menepis tangannya lemah. "Gak usah, aku cuma butuh istirahat." Derry menggeleng. Ini bukan capek biasa. Sebelum Cynthia sempat membalas, pandangannya berputar. Suara sekitar menipis. Udara terasa jauh. Tubuhnya kehilangan tenaga seketika. "Derry, aku pusing." Dan dalam hitungan detik, kelopak matanya jatuh menutup. Tubuhnya limbung dan tak sadarkan diri. Derry langsung mengangkatnya ke pelukannya. Warga sekitar terkejut melihat wanita berpakaian mahal itu roboh di gang kumuh. Beberapa ibu-ibu menawarkan bantuan. Beberapa pemuda membantu membuka jalan. Dari kejauhan terlihat betapa kontrasnya pemandangan itu. Seorang santri sederhana menggendong wanita glamor yang selama ini hidup dalam gemerlap malam. Di klinik kecil kampung itu, dokter memeriksanya dengan cepat. Setelah beberapa menit, dokter menatap Derry dengan wajah yang tidak main-main. "Dia sering begini?" tanya dokter. Derry menggeleng. "Saya baru lihat sekali ini." Dokter menarik napas dalam. Kondisinya tidak ringan. Tekanan darahnya turun drastis. Tubuhnya menunjukkan tanda sering terlalu dipaksa. Dia harus istirahat total, dan sebaiknya menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit besar. Derry menunduk. Ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Bukan kasihan, tapi rasa yang lebih dalam dari itu. Cynthia bukan hanya wanita sombong bagi matanya.
Ada kehidupan yang sedang runtuh dalam diam. Cynthia terbaring lemah di ranjang kecil klinik, wajahnya pucat namun damai. Tanpa make up, tanpa lampu pesta, tanpa suara klub malam. Hanya perempuan rapuh yang berusaha terlihat kuat selama ini. Dari duduk di sampingnya, memperhatikan dada Cynthia yang naik turun pelan. Ia tidak berkata apapun, hanya diam. Tapi diam itu penuh doa, penuh harap, penuh ketenangan. Lalu Cynthia terbangun, matanya setengah terbuka, suaranya lirih dan basah. "Maaf, aku bikin repot," Deri menggeleng. "Gak usah minta maaf, tubuh kamu cuma minta didengar." Mata Cynthia berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa dilihat bukan sebagai ratu malam, tapi sebagai manusia. Dan di dalam hatinya, sebuah tembok besar mulai runtuh. Sore itu klinik kecil terasa begitu tenang. Namun bagi Cynthia, ketenangan itu justru seperti mengoyak hatinya pelan-pelan. Ia terbaring di ranjang tipis yang terasa asing. Tidak ada bantal empuk, tidak ada aroma parfum mahal, tidak ada dinding mewah berlampu lembut, hanya ruang sederhana dengan cat putih yang mulai kusam. Di kursi samping ranjang, Deri duduk sambil memegang segelas air hangat. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada pertanyaan yang memaksa. Hanya keberadaannya yang membuat udara terasa sedikit lebih ringan. "Minum dulu," ucapnya lembut. Cynthia meraih gelas itu dengan tangan gemetar. Air hangat menyentuh bibirnya. Dan untuk alasan yang tidak ia pahami, ia hampir menangis lagi. Ia benci terlihat lemah. Ia benci terlihat rapuh. Tapi di hadapan lelaki miskin ini, ia tidak punya tenaga untuk pura-pura kuat. Beberapa menit kemudian, dokter kembali masuk. Lelaki paruh baya dengan wajah yang penuh empati, namun sorot mata yang sangat tegas. "Mbak Cynthia," ucapnya sambil melihat hasil pemeriksaan. "Kamu harus lebih jujur pada diri kamu sendiri. Tubuh kamu tidak baik-baik saja." Deri menatap dokter dengan khawatir. Cynthia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan guncangan yang muncul begitu saja. "Apa maksudnya?" tanya Deri. Dokter menatap Cynthia, seolah meminta izin sebelum menjelaskan. Cynthia menutup mata sebentar, lalu mengangguk lemah. "Kondisinya memang cukup serius," kata dokter akhirnya. "Ada masalah pada organ dalamnya. Harus diperiksa lanjutan di rumah sakit besar. Saya lihat ini bukan pertama kalinya dia merasa seperti mau pingsan." Deri tertegun. Ia tidak menyangka ternyata di balik sikap sombong dan hidup glamornya, ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih sepi. Dokter menambahkan, kalau terus dipaksakan, bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Setelah dokter keluar, ruangan itu menjadi sunyi. Cynthia memejamkan mata, menahan air mata yang sudah lama ia tahan. Ia berharap lelaki itu tidak bertanya apapun. Tapi justru, karena tidak ada pertanyaan itulah, hatinya justru remuk. "Kamu tahu kan?" ucap Cynthia pelan. "Hidupku memang gak panjang." Dari menatapnya lama. Bukan kaget, bukan marah, hanya penuh iba, namun tanpa rasa mengasihani. "Sejak kapan?" tanyanya pelan sekali. 2 tahun, jawab Cynthia sambil tertawa hambar. "Aku kena penyakit itu, yang butuh banyak uang, banyak perawatan, banyak pantangan. Tapi aku gak peduli. Lebih baik aku hidup sebentar tapi bebas, daripada panjang tapi merasa seperti tahanan." Deri tidak membalas. Ia tahu setiap kata yang keluar dari mulut Cynthia sebenarnya hanya topeng dari ketakutan yang selama ini ia pendam. Air mata Cynthia akhirnya tumpah, tanpa suara, tanpa henti. "Aku capek, Deri," bisiknya. "Semua orang cuma datang karena uangku. Semua orang pergi begitu aku berhenti memberi. Aku benci sendirian, tapi aku juga benci pura-pura bahagia setiap hari." Suara itu pecah di ujung kalimatnya. Matanya bengkak, suaranya serak, dan sisi manusiawinya terlihat jelas. Sisi yang selama ini ia tutupi dengan tawa keras dan baju mahal. Deri menggeser kursinya mendekat. Ia tidak menyentuh Cynthia, tapi hadirnya terasa seperti pelukan yang menenangkan. "Kamu gak sendirian sekarang," ucapnya lembut. Kata-kata itu membuat Cynthia menutup wajah dengan kedua tangan. Bukan karena malu, tapi karena ia tidak pernah mendengar kalimat sejujur itu selama hidupnya. Di tengah tangisnya, ia bertanya pelan, "Kamu gak takut dekat sama orang yang tinggal menunggu waktu?" Deri menunduk dan tersenyum sangat tipis. "Setiap manusia sedang menunggu waktu. Cuman bedanya, kamu tahu kapan harus mulai menghargai hidup." Cynthia menatapnya. Ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Bukan sekadar rasa kagum, bukan sekadar rasa terenyuh, tapi kebutuhan. Kebutuhan untuk pertama kalinya merasa hidup dengan cara yang benar. Di luar klinik, matahari tenggelam perlahan. Warna jingga menyelinap ke celah jendela, menghangatkan kamar kecil itu. Dan, tanpa mereka sadari, hari ketiga itu justru menjadi hari yang mengungkap luka terdalam Cynthia. Sekaligus pintu pertama menuju perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, klinik kecil hampir sepi.
Suara langkah perawat terdengar samar dari lorong panjang. Sementara lampu temaram di kamar membuat bayangan Cynthia tampak rapuh di balik selimut tipis. Ia memandang langit-langit tanpa fokus, merasa kepalanya berat bukan karena penyakit, tetapi karena sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Seseorang yang tidak menghakiminya. Seseorang yang tidak mundur ketika melihat sisi buruknya. Seseorang yang duduk di kursi dekat kakinya, menunduk dengan tenang, sambil melafalkan doa yang suaranya hampir tidak terdengar. Deri. Lelaki itu belum pulang sejak sore. Tidak ada alasan khusus. Ia hanya bilang, "Saya tetap di sini kalau kamu terbangun." Dan itu saja sudah cukup membuat dada Cynthia terasa hangat sekaligus perih. "Kamu belum pulang?" tanya Cynthia lirih ketika akhirnya ia berani memecah sunyi. Deri mengangkat wajah, senyumnya lembut. "Kalau saya pulang, siapa yang jagain kamu?" Cynthia tertawa kecil, sebuah tawa yang tidak mengandung sinis atau ketidaksopanan, hanya tawa yang muncul karena hatinya tersentuh. "Aku gak perlu dijagain, tapi kamu kelihatan butuh ditemani." Kalimat itu lebih menusuk daripada semua drama yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Cynthia menarik napas panjang, menatap jendela yang memantulkan remang cahaya lampu jalan. "Deri, aku ini perempuan yang buruk. Kamu tahu kan? Aku hidup di tempat-tempat yang... Ya kamu tahu sendiri." "Saya tahu," jawabnya tenang. "Aku ngomel, marah-marah, kasar, sombong, dan gak pernah mikir perasaan orang lain. Orang seperti aku, biasanya kamu jauhi kan?" Deri menggeleng pelan. "Yang saya jauhi itu cuma dosa, bukan orangnya." Kata-kata itu terasa seperti tangan lembut yang menyentuh hati Cynthia, bagian terdalamnya. Bagian yang selama ini ia tutupi, agar tidak ada yang melihat betapa ia sebenarnya hancur. Ia memejamkan mata sebentar, menahan sesuatu yang hampir jatuh dari sudut matanya. "Kenapa kamu baik banget sama aku?" Suaranya bergetar. "Aku bahkan gak pernah baik sama kamu." Deri menatapnya lama, seakan memikirkan jawaban yang tepat. Lalu ia berkata pelan, "Karena kamu sudah terlalu lama disakiti dunia. Ada saatnya seseorang harus memperlakukan kamu dengan lembut." Air mata Cynthia jatuh begitu saja, bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena ia tidak pernah mendengar kalimat seperti itu seumur hidupnya. Ia menutup wajah dengan tangan. Tetapi tangisnya semakin pecah. Tubuhnya bergetar kecil, bukan hanya karena penyakit, tapi karena semua perasaan yang selama ini ia kubur di bawah tawa keras dan gemerlap lampu kelap. Deri tidak mendekat. Ia hanya duduk di kursinya, menunduk sedikit, membiarkan Cynthia menangis tanpa interupsi. Di saat semua orang memaksa Cynthia menjadi kuat, lelaki ini justru memberi ruang agar ia boleh lemah. Ketika tangisnya mereda, Cynthia menyekap pipinya dan berbisik, "Aku takut, Deri." "Takut apa?" "Takut mati sendirian." Sunyi mengisi ruangan. Lalu perlahan, Deri mengulurkan tangannya dan menaruhnya di atas punggung tangan Cynthia. Gerakannya begitu hati-hati, seakan menyentuh sesuatu yang mudah pecah. Sentuhan itu membuat Cynthia terdiam. "Kamu gak sendirian," ucapnya pelan. Tangan Cynthia gemetar. Ia membalas genggaman itu, untuk pertama kalinya merasa bahwa hidupnya, seburuk apapun, masih punya kesempatan untuk disinari sedikit kebaikan. Di luar, angin malam bertiup lembut. Lampu jalan berkerlip seperti bintang yang tersesat, dan di kamar kecil itu, dua manusia yang berasal dari dunia berbeda. Untuk pertama kalinya merasakan kedekatan yang tidak lahir dari harta, atau pujian atau kesombongan, tapi dari luka yang saling mengenali. Pagi datang perlahan, membawa cahaya hangat yang menembus celah jendela klinik kecil itu. Sinar matahari menyentuh wajah Cynthia yang tampak lebih tenang dari semalam. Ia membuka mata pelan, merasakan tubuhnya masih lemah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa seperti jeda. Seperti napas yang kembali menemukan tempatnya. Di kursi kecil yang sama, Deri masih tertidur dengan posisi kepala sedikit menunduk. Tubuhnya condong ke depan, seolah ia tidak pernah benar-benar mengistirahatkan diri. Namun kelelahan itu ia tanggung tanpa keluhan. Cynthia memandangnya lama. Lelaki itu datang dari dunia yang sederhana. Pakaian murah, hidup pas-pasan, rumah kecil yang mungkin sering bocor saat hujan. Namun ketulusan yang ia bawa, ketulusan yang tidak pernah Cynthia lihat dari orang-orang kaya yang mengelilinginya, justru membuatnya terasa jauh lebih berharga daripada siapapun. Tiba-tiba, Senti merasa bersalah. "Aku sudah bikin dia begadang," gumamnya pelan. Ia ingin membangunkannya, tapi sebelum tangannya menyentuh udara, Deri terjaga. Seolah ia sudah merasa sejak tadi Cynthia membuka mata. "Sudah baikan?" tanyanya lembut. "Sedikit," jawab Cynthia sambil tersenyum samar. "Kamu tidur di situ semalaman?" "Iya." "Takut kamu bangun sendirian." Kalimat itu membuat Cynthia merasakan sesuatu di dadanya. Bukan sakit, tapi hangat. Hangat yang perlahan merayap masuk ke ruang-ruang yang selama ini kosong oleh cinta atau perhatian. Perawat masuk membawa bubur hangat. Cynthia ingin menolak, tapi Deri sudah lebih dulu mengambil mangkuk itu, lalu meniupkan uap panasnya.
Makan sedikit dulu, biar tenaga kamu balik, katanya sambil menyodorkannya. Cynthia terdiam. Ia bukan perempuan manja. Ia tidak pernah mengizinkan seseorang merawatnya begitu dekat. Semua pria yang datang ke hidupnya biasanya hanya ingin bersenang-senang, bukan peduli. Namun lelaki ini... Aku bisa makan sendiri, ucap Cynthia akhirnya, walau suaranya lebih lembut daripada maksudnya. Saya tahu, jawab Derry sambil tersenyum. Tapi kamu kelihatan butuh ditemani. Kata-kata sederhana itu membuat Cynthia memegang sendok dengan tangan bergetar pelan. Ia menyuapkan bubur perlahan, tidak berani menatap wajah lelaki itu terlalu lama. Ia takut terlihat terlalu rapuh, takut terlihat terlalu nyaman. Setelah makan, Cynthia meminta udara segar. Derry menggandeng lengannya pelan, tidak memaksa, tidak mendekap, hanya memastikan ia tidak jatuh. Mereka duduk di bangku kayu di luar klinik. Suara ayam kampung, langkah orang-orang bekerja, anak-anak berlarian, semuanya terasa asing bagi Cynthia. Namun anehnya memberi ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan di dunia lamanya. Derry, panggil Cynthia pelan. Iya? Kenapa kamu gak pernah marah sama aku? Aku kan sering kasar. Derry menatap langit sebentar lalu menjawab. Karena saya tahu orang yang paling keras biasanya orang yang paling sering jatuh. Dan orang yang paling banyak berteriak biasanya orang yang sedang meminta tolong. Cynthia menahan napas. Ia merasa kata-kata itu seperti mengupas sesuatu yang selama ini ia kubur jauh dalam dirinya. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak berani sentuh. Aku capek, ucapnya akhirnya. Suara itu pecah seperti retakan pertama pada tembok besar. Capek berlari dari diri sendiri, Cynthia menunduk. Iya, angin pagi menyentuh rambutnya, membawa aroma tanah basah yang sejuk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Cynthia tidak ingin kembali ke klub malam. Ia tidak ingin berdiri di tengah lampu gemerlap. Ia tidak ingin menjadi ratu yang pura-pura kuat. Hari itu, ia hanya ingin diam, ingin bernapas, ingin hidup, dan mungkin ingin ditemani seseorang yang tidak menghinanya ketika ia sedang runtuh. Perlahan Cynthia menoleh ke arah lelaki itu. Derry, kalau aku berubah, kamu bakal tetap di sini kan? Derry tersenyum. Senyum tulus yang tidak mengandung janji manis atau harapan palsu. Saya nggak kemana-mana. Selama kamu butuh teman, saya ada. Mata Cynthia bergetar. Ia tidak menangis, tapi hatinya seperti dilunakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pagi itu, di depan klinik kecil yang sederhana, seorang wanita yang hidupnya penuh gemerlap akhirnya berhenti berlari. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa ia ingin diselamatkan. Dan pria yang ia tantang 3 hari lalu, tanpa ia sadari, sudah mulai menyelamatkannya perlahan. Hari keempat dimulai dengan udara yang lebih hangat dari biasanya. Cynthia duduk di kursi plastik depan klinik. Tubuhnya masih lemah, namun wajahnya tampak lebih hidup. Ia mengenakan pakaian sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu perawat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Cynthia tidak merasa malu mengenakan sesuatu yang tidak mahal. Derry datang membawa 2 gelas teh panas. Ia menyerahkannya pelan, seolah takut menyentuh batas yang tidak seharusnya disentuh. Pagi, ucapnya singkat. Pagi, jawab Cynthia dengan nada yang tidak ia sadari terdengar manis. Beberapa detik hening sebelum Cynthia bicara lagi. Jadi, hari keempat ya? Derry duduk di sampingnya, namun menjaga jarak yang sopan. Iya. Kamu belum kasih aku ceramah apapun, goda Cynthia sambil melirik. Karena saya nggak sedang ikut lomba, jawab Derry santai. Cynthia terkekeh kecil. Tawa itu berbeda jauh dari tawa palsu yang biasa ia keluarkan di klub malam. Ini, tawa yang keluar dari tempat yang lebih dalam, lebih jujur. Mereka berjalan pelan keluar dari lingkungan klinik. Cynthia ingin melihat kampung sekitar dengan lebih jelas. Dunia kecil itu terasa begitu nyata, begitu hidup, dan begitu jauh dari tempat di mana ia biasanya bersembunyi dari dirinya sendiri. Di pinggir jalan, mereka melihat seorang bapak-bapak memindahkan dagangan berat dari gerobak ke etalase warung. Tanpa berpikir panjang, Derry langsung membantu. Cynthia berdiri menonton, namun kali ini bukan dengan cibiran. Ia memperhatikan tangan lelaki itu, wajahnya yang berkeringat, dan cara ia bekerja tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Bapak itu menepuk bahu Derry. Nak, kamu itu kalau nggak ada, hidup saya susah. Derry tersenyum kecil. Sama-sama, Pak. Cynthia menggigit bibir. Ada perasaan aneh yang muncul setiap kali mendengar orang berterima kasih pada lelaki itu. Bukan cemburu, bukan kagum, tapi sejenis rasa malu karena ia tidak pernah melakukan hal-hal kecil seperti itu. Derry, panggil Cynthia setelah mereka berjalan lagi. Ya? Tantangan 5 hari itu, kamu ingat kan? Ingat. Apa kamu masih mau nerusin? Wajah Cynthia menegang, seolah takut mendengar sesuatu. Derry berhenti melangkah. Ia menatap Cynthia lama,
lalu bertanya pelan sekali. Menurut kamu, apa yang sebenarnya kamu minta dari tantangan itu? Cynthia tercekat. Tangannya tiba-tiba dingin. Pertanyaan itu bukan pertanyaan sederhana. Aku cuma iseng, jawabnya cepat. Apa benar? Suara Derry lembut, tapi menghantam sisi paling rapuh dalam diri Cynthia. Cynthia tidak kuat menatapnya. Ia memalingkan wajah, menatap tanah, lalu berbisik dengan suara yang hampir hilang. Aku cuma ingin tahu, apakah ada orang yang peduli sama aku bukan karena uangku? Kata-kata itu membuat udara di sekeliling mereka seakan membeku. Selama ini Cynthia hidup dikelilingi orang-orang, namun tidak ada yang benar-benar melihatnya. Ia selalu menjadi cahaya dalam ruangan gelap. Tapi cahaya itu tidak menghangatkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Derry mengangguk pelan, seolah akhirnya ia mengerti seluruh isi hati wanita itu. Kamu gak butuh tantangan untuk itu, katanya pelan. Kamu cuma butuh berhenti menyakiti diri sendiri. Cynthia tersentak. Dadanya terasa sesak oleh emosi yang tidak pernah ia izinkan muncul. Mata yang berusaha, ia tahan sejak kemarin, mulai berair lagi. Kenapa kamu bicara kayak kamu? Tahu semuanya tentang aku? Suaranya getar. Karena saya lihat cara kamu menatap dunia, jawab Derry. Kamu kelihatan marah, tapi sebenarnya kamu cuma takut. Cynthia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Derry tidak menyentuhnya. Ia hanya berdiri di samping, memberikan ruang bagi Cynthia untuk runtuh dengan cara yang ia butuhkan. Beberapa menit berlalu, sebelum Cynthia akhirnya berkata dengan suara pecah. Derry, kalau 5 hari ini berakhir, kamu bakal pergi. Derry menatapnya lembut. Kenapa saya harus pergi? Cynthia mengangkat wajahnya yang basah. Karena tantangannya selesai. Diam. Angin sore mengusap rambut Cynthia dengan lembut, seolah ikut menunggu jawaban lelaki itu. Lalu Derry tersenyum kecil. Menurut saya, tantangan itu sudah gak terasa seperti tantangan lagi. Cynthia menatapnya dengan mata membesar. Untuk pertama kalinya, sejak awal pertemuan mereka, hatinya merasakan sesuatu yang bukan sekadar keterkejutan, tapi harapan. Hari keempat itu berakhir dengan langit jingga yang perlahan pudar. Namun di dalam hatinya, sesuatu yang dulu mati kini mulai menyala pelan-pelan. Malam hari keempat turun dengan perlahan, membawa angin yang lembut namun menusuk. Cynthia duduk di kursi kecil dekat jendela klinik, menatap langit gelap yang hanya dihiasi 1-2 bintang. Dunia luar tampak tenang, sebaliknya dunia dalam dirinya bergejolak hebat. Ia mendekap tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan dada yang terasa dingin, padahal ruangan tidak begitu sejuk. Di dalam pikirannya, suara-suara lama mulai muncul. Suara dokter, suara teman yang meninggalkannya. Suara dirinya sendiri yang pernah berteriak bahwa hidup ini tidak adil. Aku takut, desisnya lirih. Derry masuk membawa segelas air mineral. Ia berhenti ketika melihat Cynthia gemetar pelan sambil menatap jendela seperti seseorang yang sedang kehilangan arah. Kenapa duduk di sini sendirian? Tanya Derry. Cynthia menoleh pelan. Wajahnya tampak berbeda. Bukan sombong, bukan kuat, melainkan jujur. Jujur sampai terlihat rapuh. Karena aku gak tahu harus jadi siapa, jawabnya. Derry duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan. Ia tidak memaksa Cynthia bicara. Namun diamnya justru seperti undangan bagi hati yang sedang ingin melepaskan beban. Derry, suara Cynthia serak. Kalau aku mati dalam waktu dekat, kamu bakal ingat aku sebagai apa? Pertanyaan itu membuat udara di ruangan menegang. Namun Derry tetap tenang. Sebagai perempuan yang sedang berjuang, jawabnya. Cynthia memejamkan mata. Air mata mengalir begitu saja, tanpa jeda. Aku bukan pejuang. Aku pengecut. Aku nyembunyi di balik lampu kelap. Minuman mahal, baju yang gak pernah aku beli sendiri. Aku takut sendirian, tapi aku juga takut dekat sama siapapun. Ia menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti penyesalan bertahun-tahun. Aku takut kalau aku berubah, gak ada yang percaya. Aku takut kalau aku berhenti dari hidup lamaku, aku gak punya apa-apa lagi. Aku takut jadi orang biasa yang gak ada nilainya di mata siapapun. Derry menatap wajah perempuan itu lama, pelan, seperti mencoba menjangkau setiap luka yang ia sembunyikan. Lalu ia berkata dengan suara yang begitu lembut, hingga Cynthia hampir tidak mampu menahannya. Nilai seseorang bukan diukur dari masa lalunya, tapi dari keberanian untuk memperbaiki masa depan. Cynthia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Aku takut gagal berubah. Semua orang pernah takut, jawab Derry. Tapi orang yang terus berlari justru makin jauh dari siapa dirinya sendiri. Kata-kata itu mengguncang Cynthia seperti badai kecil. Ia menggigit bibir, tubuhnya bergetar. Derry, bisiknya. Aku takut sakit ini tiba-tiba mengambil semuanya. Derry menghela napas pelan, menatap perempuan itu tanpa mengalihkan pandangan.
Kamu boleh takut, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan ketakutan itu membuat kamu kehilangan kesempatan untuk hidup dengan jujur. Cynthia memejamkan mata lagi. Air matanya jatuh satu persatu, mendarat di punggung tangannya. Ia merasa hatinya terbuka sedikit demi sedikit, bukan dengan paksa, tetapi dengan kesadaran bahwa ia sudah terlalu lama melarikan diri. Aku gak pernah cerita ke siapapun, ucap Cynthia. Tentang penyakitku, tentang rasa kosong itu, tentang malam-malam aku menangis sendirian di balik musik keras. Aku selalu pura-pura kuat. Sekarang kamu gak pura-pura lagi, kata Derry. Cynthia mengangkat wajah perlahan. Matanya merah, basah. Namun di balik itu, tampak sesuatu yang baru. Kejujuran yang akhirnya berani muncul ke permukaan. Derry, kalau 5 hari ini berakhir, aku gak siap kalau kamu pergi. Derry terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Ia ingin memastikan apa yang ia katakan nanti tidak melukai hati perempuan rapuh di hadapannya. Akhirnya ia berkata, pelan sekali, saya gak akan pergi kalau kamu ingin ditemani. Kata-kata itu seperti hangat yang merayap masuk ke dalam hati Cynthia yang paling gelap. Ia menahan napas. Dadanya bergetar. Terima kasih, bisiknya dengan suara yang hampir hilang. Malam itu, Cynthia tidak lagi menjadi ratu malam yang keras. Ia tidak lagi menjadi perempuan kaya yang menantang santri miskin. Ia hanya menjadi manusia yang akhirnya mengakui ketakutannya sendiri. Dan Derry tetap berada di sana. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai laki-laki sempurna, tapi sebagai seseorang yang bersedia tinggal dalam gelap bersama hati yang sedang mencari cahaya. Malam kelima mendekat seperti bayangan panjang yang mengikuti langkah seseorang yang lelah berjalan. Cynthia duduk di bangku kecil dekat pintu klinik, memandang lampu jalan yang berkelip seperti bintang yang tersesat di bumi. Udara malam terasa berbeda, lebih hening, lebih dingin, seolah mengetahui ada sesuatu yang akan berubah. Derry berada di sampingnya, tidak terlalu dekat, namun tidak terlalu jauh. Cukup untuk membuat Cynthia merasa ditemani. Cukup untuk membuat hatinya tidak ikut beku oleh angin malam. Besok hari terakhir, ucap Cynthia pelan. Iya, jawab Derry, suaranya tenang. Kamu gak penasaran aku bakal gimana? Matanya menatap lurus ke depan, tapi suaranya bergetar. Saya cuma penasaran, bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri setelah 5 hari ini? Jawabnya. Cynthia menelan ludah. Jawaban itu kembali menusuk bagian dirinya yang paling disembunyikan. Sebelum bertemu lelaki ini, ia selalu hidup dengan pertahanan tinggi. Siapapun yang mencoba mendekat akan ia hajar dengan kata-kata. Ia patahkan dengan gengsi, atau ia hancurkan dengan tawa sinis. Tapi sekarang, pertahanan itu sudah sobek di banyak tempat. Aku mikir, ucap Cynthia lirih, kalau aku mati beberapa bulan lagi, apa semua orang bakal lupa? Kayak aku gak pernah ada. Derry menatap langit, seolah mencari jawaban di balik gelapnya malam. Yang akan diingat bukan lamanya hidup, tapi jejak yang kamu tinggalkan, katanya. Cynthia terdiam. Malam itu terasa panjang. Suara jangkrik terdengar samar dari kejauhan. Suara mobil lewat terdengar seperti gumaman jauh. Dunia seperti melambat agar dua hati itu punya waktu untuk mendengar isi satu sama lain. Derry, Cynthia memecah hening dengan suara hampir berbisik. Sebelum kamu muncul, aku sering duduk sendiri sambil mikir, kenapa gak ada satupun yang benar-benar peduli sama aku? Kenapa semua orang datang karena uang? Kenapa semua pergi ketika aku berhenti memberi? Derry menunduk sedikit. Ia tidak ingin terlihat iba, tapi sulit untuk tidak merasakan sesuatu ketika mendengar kata-kata itu. Aku capek hidup begitu, lanjut Cynthia. Aku capek pura-pura kuat, capek pura-pura bahagia, capek menari di atas luka. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan kamu datang. Kamu cuma duduk, bantu orang, nyapu musyalah, nolong pemulung, nyemangatin pemuda. Dan suara Cynthia pecah. Aku jadi mikir, apa aku boleh hidup kayak gitu? Sesederhana itu. Apa aku boleh berubah? Derry tidak menjawab cepat. Ia membuka tangannya pelan, meletakkan di samping bangku seolah menunggu tanpa memaksa. Kamu boleh jadi siapapun, ucapnya akhirnya. Cynthia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Namun ada secercah cahaya yang belum pernah muncul sebelumnya. Tapi aku takut berubah cuma karena kamu, katanya. Kalau kamu pergi nanti, aku kembali lagi jadi orang lama. Derry menghela napas. Saya gak pernah minta kamu berubah untuk saya. Saya cuma pengen kamu lihat diri kamu sendiri. Yang sebenarnya sudah baik, cuma ketutup banyak luka. Kalimat itu membuat Cynthia menunduk lagi. Tapi bukan karena sedih, karena tersentuh. Malam semakin dalam, udara makin dingin, namun ada sesuatu yang hangat mengalir dalam hening itu. Sebuah harapan kecil yang lahir dari kejujuran dua jiwa yang sama-sama retak. Derry, panggil Cynthia pelan, suaranya lelah namun jujur. Kalau besok aku bilang sesuatu,
kamu jangan kaget. Derry menoleh. Sesuatu apa? Cynthia tersenyum kecil, senyum tipis yang penuh misteri dan ketakutan sekaligus. Aku cuma ingin jujur besok. Derry tidak mendesak. Ia hanya menatap perempuan itu dengan tenang, seakan berkata bahwa apapun yang akan terjadi besok, ia siap mendengarnya. Malam itu, Cynthia kembali ke ranjang klinik. Ia berbaring menghadap jendela, memeluk dirinya sendiri, namun kali ini tidak terasa sesepi biasanya. Kata-kata Derry terngiang di kepalanya. Nilai seseorang bukan diukur dari masa lalunya. Yang paling keras biasanya, yang paling sering jatuh. Yang paling banyak berteriak, biasanya sedang meminta tolong. Ia menutup mata. Napasnya perlahan teratur. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Cynthia merasa dirinya siap menghadapi esok hari tanpa lari. Karena esok adalah hari kelima. Hari yang menjadi awal dari kejutan besar yang akan mengubah hidup mereka. Hari kelima datang tanpa suara, seolah dunia ikut menahan napasnya. Awan tipis menggantung di langit. Matahari muncul pelan dari balik gedung. Dan udara pagi terasa seperti lembaran baru yang belum tersentuh siapapun. Cynthia keluar dari klinik dengan langkah pelan. Tubuhnya belum kuat, tapi hatinya lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Ia mengenakan pakaian sederhana yang dipinjamkan perawat. Pakaian yang tidak menunjukkan status, tidak menunjukkan kekayaan, hanya menunjukkan manusia apa adanya. Derry sudah menunggu di luar, duduk di bangku yang biasa. Ketika melihat Cynthia keluar, ia berdiri dengan senyum tipis. "Kamu kelihatan lebih baik," ucapnya. "Makasih, udah jagain aku 5 hari ini," jawab Cynthia sambil duduk di sampingnya. Sebentar mereka hanya diam, membiarkan angin pagi berbicara untuk mereka. Tidak ada musik, tidak ada lampu, tidak ada tawa palsu. Hanya dua manusia yang sedang bersiap menghadapi kenyataan. "Derry," suara Cynthia terdengar pelan. "Hari ini, hari terakhir tantangan kita." Derry menatapnya. "Iya, kamu gak mau bilang apa-apa dulu?" Cynthia mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar halus. "Tantangan itu kamu yang buat," jawab Derry lembut. "Jadi keputusannya pun hak kamu." Cynthia terdiam. Ia menatap tangannya sendiri, melihat betapa jarinya bergetar kecil meski ia berusaha tenang. 5 hari terakhir seperti mimpi. Sebuah perjalanan yang ia kira akan penuh perdebatan, ternyata justru penuh keheningan, perhatian, dan kebaikan sederhana yang menembus bagian terdalam dari dirinya. "Derry," panggilnya lirih. "Aku mau kamu dengar sesuatu." Derry menunggu tanpa memotong. Cynthia menelan ludah. Dadanya naik turun cepat, bukan karena sakit, tapi karena takut, sekaligus siap. "Aku udah lama hidup seperti orang yang hilang. Aku pikir uang bisa gantiin semuanya. Perhatian, cinta, rasa aman. Tapi ternyata, justru uang yang bikin aku makin sendiri." Suara itu pecah sedikit, tapi ia melanjutkan. "Kamu datang bukan dengan janji muluk-muluk. Kamu gak suruh aku berubah. Kamu gak paksa aku jadi orang baik. Kamu cuman ada." Derry menatapnya lembut. Air mata Cynthia mulai mengalir. Tapi ia tidak menyembunyikan wajahnya kali ini. "Dan 5 hari ini, kamu bikin aku sadar bahwa meski hidupku tinggal sedikit, aku masih bisa memperbaiki sisanya." Derry mengambil napas pelan, tidak ingin menyela. "Jadi, keputusan aku?" Cynthia berhenti sebentar. Air matanya jatuh lagi. "Aku mau nikah sama kamu." Derry membeku. Angin berhenti. Suara kendaraan jauh pun seolah menghilang. Dunia menyorot kepada dua manusia yang sedang berbicara di pinggir kampung itu. "Bukan karena tantangan," lanjut Cynthia, suaranya bergetar, "tapi karena kamu orang pertama yang lihat aku bukan sebagai hiburan, bukan sebagai ratu malam, bukan sebagai dompet berjalan, tapi sebagai manusia." Ia mengusap air matanya dan tersenyum kecil, senyum paling jujur yang pernah ia tunjukkan dalam hidupnya. "Aku nggak tahu berapa lama waktuku, tapi kalau kamu izinkan, aku pengen sisanya aku habiskan sama orang yang nggak pernah takut sama kegelapanku." Derry menunduk, bukan karena bingung, tapi karena matanya ikut berkaca-kaca. Ia tidak pernah mencari cinta dalam tantangan ini. Ia tidak pernah memaksa hasil. Ia hanya ingin membantu seseorang menemukan cahaya kecil dalam hidupnya. Perlahan, ia berkata, "Cynthia, saya mau temani kamu sejauh kamu mau berjalan." Cynthia menutup mulutnya, terisak kecil. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menangis, bukan karena terluka, tapi karena hatinya akhirnya menemukan rumah. Derry melanjutkan, suaranya rendah dan tulus. "Saya nggak kaya, saya nggak punya apa-apa, tapi kalau kamu butuh tempat pulang, kamu bisa pulang ke saya." Cynthia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk sambil menangis pelan, dan dunia seakan menjadi lebih hangat, hanya karena dua hati itu saling mendekat. Hari kelima itu,
yang awalnya dimulai sebagai permainan ego, berakhir menjadi takdir yang mengubah hidup mereka berdua. Dan tanpa mereka sadari, awan yang menggantung sejak pagi itu mulai menyingkir, memberi ruang bagi cahaya yang datang tepat ketika mereka membutuhkannya. Hari itu kampung kecil terlihat berbeda. Seolah udara membawa sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang lembut dan hangat, membuat orang-orang berjalan lebih pelan dan berbicara lebih pelan. Pagi baru saja lahir ketika Cynthia berdiri di depan cermin kecil klinik, mengenakan baju putih sederhana yang dipinjamkan oleh perawat. Tidak ada gaun panjang, tidak ada riasan mahal, tidak ada perhiasan mencolok. Hanya sebuah kain bersih yang membungkus tubuh rapuhnya, membuatnya terlihat seperti versi dirinya yang paling jujur. Ia mengusap rambutnya pelan, menatap refleksi itu dengan mata yang sedikit bergetar. "Inilah aku, tanpa topeng," bisiknya. Pintu diketuk pelan. Perawat masuk sambil membawa sebuah kerudung tipis warna lembut. "Ini, kalau Mbak Cynthia mau," ucapnya malu-malu. Cynthia menerimanya dengan senyum. "Terima kasih." Di luar klinik, warga kampung berkumpul tanpa diminta. Bukan untuk menonton, bukan untuk bergosip, tapi untuk membantu. Beberapa ibu sedang menata kursi di halaman musyalah kecil. Beberapa bapak-bapak membersihkan lantai. Anak-anak berlarian sambil membawa bunga liar yang mereka petik sendiri. Dan di tengah semua itu, Dery berdiri dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan gugupnya. Kemejanya sederhana, celananya bukan barang baru, tapi sorot matanya memancarkan ketenangan yang tidak bisa ditawar. Ketika Cynthia keluar dari pintu klinik, semua suara seolah berhenti. Wanita yang selama ini dikenal sebagai Ratu Malam, sombong, liar, dan tak tersentuh, kini berdiri dengan langkah pelan, mata lembut, dan hati yang tak lagi menutupi lukanya. Ibu-ibu menahan napas. Pemuda-pemudi saling berbisik. Anak-anak tersenyum melihat Cynthia yang biasanya glamor kini tampak seperti bunga yang baru mekar setelah badai panjang. Dery melangkah mendekat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ia berhenti satu langkah di depannya. "Kamu siap?" tanyanya. Cynthia mengangguk. "Aku belum pernah sesiap ini." Acara nikah dimulai. Bukan di gedung besar, bukan di hotel mewah, tapi di musyalah kecil dengan dinding cat yang sudah mengelupas. Tikar digelar rapi, bunga-bunga liar ditata seadanya oleh anak-anak kecil, dan suasana dipenuhi cahaya matahari pagi yang masuk lewat jendela terbuka. Dery duduk menghadap penghulu, sementara Cynthia duduk di ruang kecil di balik tirai tipis, ditemani beberapa ibu yang menahan haru. Suara penghulu lembut, tidak tergesa-gesa, seperti memahami bahwa pernikahan ini bukan sekadar akad, ini adalah penyembuhan. Ketika Dery mengucapkan "aku terima", suaranya bergetar kecil namun sangat mantap. Orang-orang menunduk, beberapa mengusap air mata, termasuk lelaki yang biasa terlihat paling tegar di kampung. Cynthia menggenggam jari-jarinya sendiri. Air matanya menetes tanpa henti. Ia tidak pernah menyangka hari pernikahannya akan terlihat seperti ini. Tanpa pesta mewah, tanpa lampu gemerlap, namun justru terasa jauh lebih nyata daripada semua pesta yang pernah ia datangi. Setelah akad selesai, tirai dibuka. Cynthia berjalan ke arah suaminya dengan langkah pelan. Dery berdiri, menunduk sedikit sebagai penghormatan, bukan karena budaya, tapi karena rasa hormat yang tumbuh dari perjalanan 5 hari itu. Ketika mata mereka bertemu, sesuatu dalam diri Cynthia runtuh seluruhnya. Bukan runtuh karena lemah, tapi runtuh karena akhirnya merasa aman. "Suamiku," ucapnya pelan, suaranya pecah. Dery tersenyum, wajahnya dipenuhi haru yang tidak bisa ia sembunyikan. "Istri saya," tangan mereka bersentuhan. Bukan genggaman erat, bukan seperti adegan drama, tapi sentuhan lembut yang terasa seperti janji baru di bawah cahaya pagi. Warga kampung bersorak kecil, bukan sorak riuh, tapi sorak hangat seperti doa. Anak-anak berlari membawa bunga liar, menaburkannya di kaki Cynthia sambil tertawa. Ibu-ibu memeluk satu sama lain. Bapak-bapak mengangguk sambil tersenyum bangga. Dan Cynthia, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa dicintai tanpa syarat. Tidak ada musik klub, tidak ada gelas kaca, tidak ada lampu neon. Yang ada hanyalah musyalah kecil, wangi bunga liar, udara pagi yang bersih, dan hati yang akhirnya pulang ke tempat yang benar. Pernikahan itu sederhana, sangat sederhana. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya terasa seperti mukjizat kecil. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa berbeda bagi Cynthia. Bukan karena ia tiba-tiba sembuh, bukan karena hidupnya berubah menjadi sempurna, tapi karena untuk pertama kalinya ia menjalani hari dengan hati yang tenang. Hidupnya yang dulu selalu penuh suara bising, kini berganti dengan pagi yang sederhana. Ia bangun di rumah kecil yang dindingnya tidak sempurna, tapi hangat. Ia menyiapkan teh untuk dirinya dan Dery. Meski kadang tangannya masih gemetar,
dan tubuhnya sering terasa lemah. Di setiap pagi itu, suaminya selalu tersenyum. "Pelan aja, kamu gak harus kuat setiap hari," ucap Derry sambil membantunya menuang air panas. Cynthia hanya mengangguk. Masih sulit baginya menerima perhatian sekecil itu tanpa merasa ingin menangis. Kampung pelan-pelan mulai terbiasa dengan kehadirannya. Wanita yang dulu terlihat seperti datang dari dunia lain, kini ikut membantu ibu-ibu menjemur pakaian, membersihkan halaman musyalah, atau sekadar menemani anak-anak belajar membaca. Setiap kali ia melakukan hal kecil, warga kampung tersenyum bangga, seakan perubahan itu milik mereka juga. Namun perubahan terbesar terjadi di dalam diri Cynthia sendiri. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan sinarnya menembus celah pohon, Cynthia duduk di beranda rumah kecil mereka. Ia memandangi langit jingga, sambil memeluk lututnya. Pikirannya melayang pada dirinya yang dulu. Wanita yang bertahun-tahun berlari dari kehampaan dengan suara keras, lampu neon, dan pesta panjang. Derry duduk di sampingnya, membawa segelas air hangat. "Capek?" tanyanya lembut. "Enggak." Cynthia menggeleng pelan. "Aku cuman mikir, dulu aku hidup di tempat paling terang, tapi hatiku paling gelap. Sekarang aku hidup di tempat sederhana, tapi hatiku entah kenapa terang." Derry menatapnya, tersenyum kecil. "Karena kamu berhenti lari." Cynthia menghela napas panjang, napas yang terasa seperti melepas beban bertahun-tahun. "Aku takut suatu hari penyakitku bikin aku pergi duluan." "Setiap orang akan pergi," jawab Derry pelan. "Yang penting sekarang, kamu benar-benar hidup." Kata-kata itu membuat Cynthia menunduk, lalu tanpa sadar bersandar ke bahu suaminya. Sesuatu dalam dirinya luluh, bukan karena kelemahan, tapi karena kali ini ia merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Mereka duduk begitu lama sampai langit berubah biru tua. Angin lewat membawa aroma tanah basah. Dunia terasa jauh lebih ramah daripada sebelumnya. Cynthia menutup mata dan berbisik, "Derry, makasih ya. Kamu datang pas saat aku paling butuh seseorang buat lihat aku. Bukan wajahku, bukan uangku, tapi aku." Derry menatap istrinya pelan, sorot matanya penuh ketenangan yang sejak awal selalu membuat Cynthia merasa aman. "Saya nggak datang," ucapnya lembut, "tapi kita memang dituntun buat ketemu." Cynthia tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan selama hidup di gemerlap malam. Senyum yang lahir dari kedamaian. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa. Seorang ibu memanggil putranya untuk pulang. Aroma masakan dari dapur tetangga mengalir lewat angin sore. Itu semua terdengar sangat biasa. Tapi bagi Cynthia, itu adalah musik paling indah yang pernah ia dengar. Karena hidup baru tidak selalu dimulai dari kemenangan besar. Kadang dimulai dari luka. Luka yang akhirnya menemukan seseorang untuk berjalan bersama. Dan bagi Cynthia, luka itu kini berubah menjadi pintu. Pintu menuju hari-hari yang lebih jujur, lebih ringan, lebih penuh cinta. Di rumah kecil itu, di kampung sederhana itu, ia akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari dalam gemerlap dunia malam. Ketenangan, kehangatan, dan seseorang yang tidak pernah takut pada kegelapannya. Hidup mereka tidak sempurna, tidak mewah, tidak glamor, tapi setiap hari yang mereka jalani adalah bukti bahwa cinta kadang tumbuh dari tempat yang paling tidak disangka. Dan dari 5 hari yang tampak seperti permainan, takdir diam-diam menulis ulang jalan hidup mereka. Perlahan, lembut, tanpa suara.